Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadhihi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian Ahad pagi yang saya muliakan, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa banyaknya kepada kita, sehingga sampai kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Tidak bisa kita mendetailkannya detik demi detik yang terus Allah berikan kepada kita kenikmatan, dari mulai kesehatan, kemudian waktu ataupun kehidupan yang diberikannya kepada kita, termasuk nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan Islam kepada hati kita. Dan semoga kita tetap istiqomah sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan sahabatnya dan semua orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kesyukuran kita pada pagi hari ini juga adalah bagian dari cara kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terus memberikan input kepada akal kita, memberikan masukan kepada batin kita, dan menguatkan jiwa kita dalam hal ketaatan kepadanya. Sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini, di mana yang lain mungkin lebih banyak sedang jalan-jalan di pagi. Sedang bahasanya sekarang jadi jalan-jalan nih, mungkin hari itu ada dengan sakit timbul, tetapi Bapak Ibu semuanya menyempatkan hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Allah berikan ridho atas Bapak Ibu semuanya, atas majelis kita, dan memberikan manfaat yang banyak untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang itu cukup menyinggung kita semuanya, yang berhubungan dengan jatah waktu yang Allah berikan, sekaligus dengan jatah rezeki nikmat yang Allah limpahkan. Pada surah Al-Ahqaf ayat 15, itu di sana Allah menyindir kita. Sebenarnya bukan menyindir, kalau itu asli ayatnya lebih kepada doa yang perlu kita lantunkan, kita mintakan kepada Allah, ya, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Dimulai dengan satu kalimat tentang wasiat. Bapak Ibu pengiram wasiat, sing kepikir apa nih? Mau ngaji nanti atau orang yang meninggal, maka baru kita sebut wasiat. Tapi kalau di Al-Quran kok ada kata-kata wawasaina, ya, atau diwasiatkan, dan Allah mewasiatkan, maka ini menunjukkan pentingnya sebuah perkara. Kalau nanti wasiat mesti otomatis kalau mati. Kenapa? Nasihatnya pemurid, biasanya sehat dari sini itu biasanya rapati dikatakan kalau omongannya
surah ke-46 ayat 15 itu wa wasaina insana biwalidayhi ihsana. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana iki wekasane Gusti Allah, wekasan sing kemenang agar kita semuanya itu berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang sing sepuh-sepuh niki wong tua apa anak iki? Ya, tetap anak walaupun wong tua itu anak, walaupun wis duwe anake anak, duwe putu itu tetap anak. Maka bahwa saya nanti insana biwalidayhi ihsana, agar kita kepada kedua orang tua kita itu berbuat baik. Kemudian ayat kalimat berikutnya tentang kesulitan ibu mengandung, kesulitan ibu melahirkan dan sebagainya, sampai hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai nanti kita, kenapa kita perlu memperhatikan dan berbuat baik kepada orang tua? Bapak ibu kita, khususnya ibu itu sudah mengandung kita dengan sangat susah, repot, melahirkan kita dengan perjuangan antara hidup dan mati. Kemudian menyusui kita sampai dari melahirkan sampai menyusui, kalau mau penuh ya 30 bulan. Salah masyarakat. Ini juga pelajaran tentang bagaimana pentingnya ASI eksklusif kepada anak. Karena itu adalah input jasmani sekaligus pembentukan rohani secara langsung, yang itu tidak bisa diwakilkan, aslinya tidak bisa diwakilkan kepada selain ibunya. Jadi jangan sampai kalau karena kesibukan kemudian tidak memperhatikan putra-putranya yang baru lahir langsung dikasih pembunuh, kecuali ada hal-hal khusus terkait dengan kesehatan. Karena ini wasiat, karena ini adalah pesan yang kuat agar kita berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Ibunya sudah mengandung, melahirkan dan sebagainya. Kalimat yang berikutnya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, sampai nanti anak itu menjadi dewasa. Wa balagha arba'ina sana, dan dia sampai pada usia tertentu, yaitu disebut khusus di sini. Kayaknya yang angka khusus tentang umur disebutkan, diwasiatkan oleh Allah di Quran, ya di ayat ini. Sampai nanti manusia itu dewasa, dari tadi yang anak lahir dari dia dikandung ibunya dilahirkan menjadi dewasa, sampai nanti di usia 40 arba'ina sana. Kemudian dia mengatakan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ini pelajaran tentang pentingnya kita berdoa dengan tuntunan dari Allah langsung. Hendaknya orang yang sudah 40 tahun doanya ini. Ini tidak sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li
sudah masuk ke usia 40 dan dia belum berubah dari sebuah perilakunya atau dia tetap pada sebuah perilakunya, maka perilaku itu akan tetap sampai tuanya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan kalau seorang sudah masuk 40, ya, sudah 40, kemudian dia tidak bertobat, dia tidak merubah kebiasaan buruknya, ya, sehingga dia masih melakukan kemaksiatan, maka disiapkan tempatnya di neraka. Maksudnya mungkin bersesuaian dengan analisa ulama yang lain. Dan umur 40 itu maknanya kan tadi yang di kalimat awal an'amta alayya. Maka doa yang pertama itu Robbi auzi'ni, duh Gusti Allah, kula nyuwun ditulungi, kula nyuwun ditedalaken, saya dibantu, ditunjukkan untuk apa? An asyura, bahkan untuk bersyukur saja. Kula jenengan kudu ditudhaken Gusti Allah. Buktinya apa? Mari kita tanya masing-masing yang tadi pagi bangun langsung matur nuwun dari Gusti Allah sih. Paling yang punya dedek bayi, alhamdulillahilladzi bayi ini udah lagi matur nuwun. Tadi kita bangun tidak alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatan wa ilaihi nusyur. Maka begitu masuk di usia 40 ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang pertama tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. 40 tahun itu Pak. Oke, 40 tahun. Kalau hari ini kita masih hidup dengan kurang ini, badannya kurang akeh, bojone kurang ayu, kita tambah ayu, tambah tua. Dan sebagainya. Maka bukan itu nikmat yang Allah berikan kepada kita dari lahir sampai hari itu sudah banyak, begitu sangat banyak. Tidak usah dari lahir lah, hari ini saja sudah sangat. Apalagi kalau mau hitung-hitungan kayak mangsane corona ini, mau pada kulit nganggo oksigen di badan di botol ini. Kalau kita mau hitung itunya saja kita kan sudah miliaran. Kalau dengan diparingi kesempatan Gusti Allah sekitar tahun, oke lah bonusnya 15 tahun. Nganggo iki nang sakiki 15 tahun lu balik 15 tahun berarti 45 tahun. Kalau dengan anggukan niki yang dibawakan tok pun butuh pinten sedinten sedaya. Turene kan kira-kira yang mau sehat biasa normal ini kurang botol Pak. Sebotolnya pinter. Ini PKU apa mungkin sebotolnya pinter itu kan. Misal 200 nomor itu kurang. Ini kan undang-undang kan yang mantan yang undang. Berarti sedina sewengi paling betul kalau 2 juta. Niku sedina sewengi kalau jangan perlu nek diparingi kesan sekitar tahun nggih dipingaken 300 swidak ya 300 sedina mawon. Peringatan 45 itu kan perlu duit pirang-pirang. Maka an'amta alayya
Dan ini adalah doanya Abu Bakar. Ini doanya Abu Bakar ketika beliau sudah masuk di Islam, mulai usia 40, mulailah beliau berdoa dengan doa ini yang kemudian tidak pernah ditinggalkan sampai setelah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kemudian yang berikutnya nikmat tentang orang tua. Harapannya justru ketika kita sudah punya keluarga, sudah 40 tahun, sudah punya anak, 40 tahun itu putranya antara SMP, SMA nih Pak. Mungkin ada sebagainya nikah kasih kurang penting kuliah dan bocah. Itu mungkin lagi butuh-butuh lagi apa butuh. Tetapi di sini dinasihatkan betul wa ala walidayya, dan juga kepada atas nikmat orang tua yang menyayangiku, yang merawatku, yang membesarkan. Gunanya tambah tua kalau jenengan itu kudu tambah nggak tersakit tiang sepuh, bukan malah semakin menjauh. Lalu pada jadi tua pada jadi ngerti lalu misalnya ngerti jadi kompor atau makan ramah juga lebih ngerti lebih pengalaman. Bukan begitu. Kalau dengan ayat ini justru malah kita harus lebih memperhatikan orang tua kita. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kita punya anak, nanti punya cucu. Pelajaran yang paling kuat yang terserap oleh mereka, dan nanti mereka akan merekam itu sekuat-kuatnya, dan mereka akan mulai munculkan menjadi kesadaran hidup di usia mereka 40 tahun seperti kita di usia 40 tahun ini. Itu adalah apa yang mereka lihat dan mereka rasakan dari orang tua. Entah itu perlakuannya kepada mereka, entah perlakuan orang tua kepada orang lain. Contohnya kepada pasangan hidupnya, kepada ibunya, kepada bapaknya. Ya, maksudnya bapak ibu anak-anak kita, berarti istri atau suami kita. Dan perlakuan kepada kedua orang tuanya berarti simbah mereka. Kalau kita punya perhatian yang baik, ya, emang gitu. Apalagi simbah anak kita itu sudah sepuh, kalau kita bentar-bentar memiliki, kalau datang ke tempatnya simbah mereka merekam. Bapak itu kalau ke tempatnya mbah itu mesti ngomong asal deh mbah putih gitu. Itu nanti akan terekam. Ketika kita nanti jadi mbah, ketika nanti kita jadi mbah, mereka sudah bangun ke sana, bahkan kita sudah punya anak kita sudah jadi, mereka akan memperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita di saat kita jadi orang tua mereka. Maka kenapa 7 dosa besar itu yang nomor 2 itu uququl walidain? Karena apa? Setelah dosa syirik yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dia sempat bertobat ketika hidupnya. Yang kedua itu dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Karena dia akan baliknya langsung, tidak hanya dibalas di akhirat, di dunianya dia akan mendapatkan balasannya. Kalau cerita-cerita seperti itu banyak kita dapatkan akan di sekitarnya. Anak dengan mungkin kemampuannya atau ilmuannya yang banyak dan sebagainya, tetapi kok kesannya masalah. Ternyata hanya dari satu sikap kepada orang tuanya yang tidak hormat, yang tidak perhatian dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan lebih kepada doa ini. Tapi intinya adalah agar kita meminta kepada Allah untuk bisa senantiasa bersyukur kepada nikmatnya, kepada Allah atas nikmatnya secara pribadi. Ya. Kemudian juga nikmat yang diberikan kepada orang tua. Makanya sekecil sapaan kita misal orang tua kita yang sudah sepuh itu jauh, kemudian sagede bel sementara, tapi kita pastikan di bel, betul kita seminggu bisa, Bu, kabarnya pripun, atau sebutannya kita
Ridho kan kula jenengan juga rumah tangga kula jenengan diri itu wong tua. Ridho Rabbi ridho walidain. Ridhonya Allah itu atas ridhonya orang tua. Nggih pun kula jenengan mesti gampang ini. Sebagaimana ketika orang tua itu tidak ridho atas diri kita, itu delalah mawon niku. Ya, usaha kita seperti apapun, mungkin kita dipantau, mungkin di masyarakat dianggap sebagai orang delalah mawon, ada saja cara Allah untuk menunjukkan tidak baktinya kita kepada orang tua. Maka seperti apapun orang tua kita, dia adalah orang tua kita yang menjadi lantaran kita hadir di dunia, yang menyusui, yang mengandung kita, yang menyusui kita, yang membesarkan kita sampai hari ini, bahkan meminterkan kita lebih pintar dari mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya, walau wajibal amal sholihan tarda. Maka di usia ini jenengan kita semua, ya, saya dan panjenengan semua, niku bergaya kan kalau sampai pada titik kesadaran, ya, umur itu kan memang betul-betul rahasia itu Gusti Allah. Kalau dengan nokseni itu sekitar ini, anak sudah di 5 tahun, anak sudah di Romdina, untuk sing lain pun hingga ada yang sampai 80, ada yang 70, kita tidak ada. Dari awal sampai akhir hari ini saja kita itu tidak ada satupun di antara kita yang mengusahakan kehidupan kita. Tidak ada Pak satupun mengusahakan bahwa kita akan tetap hidup semenit 2 menit lagi yang akan datang. Tidak ada usaha kita sama sekali. Kesadaran itulah yang kemudian menghadirkan kita berharap kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu diterima. Wa an a'mala sholihan tardahu. Agar Allah itu meridhoi atas sedikit mungkin yang kita lakukan. Mungkin dari baliknya sampai gedene, sampai Ramadan tuane dolane luwih pakai timbang ibadahnya. Tapi mak di usia ini kita bilang, ya Allah, walaupun sedikit, yang penting Engkau ridho. Ya. Wa an amala sholihan tardahu. Ya. Mungkin kita tidak bisa ibadah seperti orang pada Pak Kiai, para ustaz sebagainya, tidak bisa mungkin. Orang-orang alim, orang-orang yang zuhud begitu tidak. Tapi yang penting Engkau ridho. Mungkin kita mengertinya hanya bismillah sembahyang tinggi mas tidak seperti tahajud biar sekali biar orang biasa. Misal orang biasa tuanya lebih aneh lagi. Lalu sebut biasa mau kadang sadar deh masih kepengen narik sarung ini. Puasa mungkin lebih masih lebih telaten puasa di bawah itu lebih kadang-kadang. Ini masuk puasa satu bina. Maka ya Allah walaupun sedikit tapi Engkau itu. Maka doa ini penting, ya. Wa an a'mala sholihan tardahu. Kemudian apa? Wa aslih fi dzurriyyati dukusi. Kula nyuwun panjenengan dandosi gesang kula kanthi napa? Perbaiki keturunan kami. Ya. Kalau kita ya mengulang masa, mengulang tahun, ya. Bukan ulang tahun mulanya jadi ulang tahun betul jadi dibalik tahun ini tidak bisa diulang semenit mau tidak bisa kok kita ulang, apalagi 40 tahun, apalagi 50 tahun. Ya sudah yang sudah kita lewati, ya itu bagian dari perjalanan kehidupan. Maka yang bisa apa? Wa aslih, perbaiki saya ya Allah, perbaiki diri saya. Fi dzurriyyati, caranya bagaimana? Salah satunya adalah memperbaiki anak keturunan saya. Kita punya anak, nanti mungkin punya cucu, punya cicit, punya buyut, saat itu. Maka kita doa sama Allah, ya Allah perbaiki saya dalam hal anak cucu saya ini menjadi orang-orang yang soleh, yang baik, yang beribadah kepadamu dan bermanfaat bagi orang banyak. Ini penting sekali. Nah, di usia inilah, di usia matang inilah kita, yang kita masih cukup kuat secara fisik, ya. Kita masih cukup masih cukup cepat untuk berinteraksi dengan lingkungan, jadi repot banget. Doa ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita agar
usaha kita dalam memperbaiki anak cucu keturunan kita ini juga harus real nyata kita lakukan. Boten namung dongan tapi bocah boten dididik. Kita berdoa seperti itu, tetapi kemudian kita tidak mendekatkan perbaikan anak itu dengan caranya agar mereka menjadi baik. Nopo diberikan pendidikan yang baik. Pendidikan itu yang dimaksud bukan mesti pendidikan formal di sekolah. Nah itu umumnya di sekolah di sekolah. Ini yang paling penting justru adalah kita memberikan pendidikan kepada mereka tentang bagaimana menjadi seorang hamba. Jadi kemuliaan Gusti Allah itu kepripun? Cara matur nuwun kali Gusti Allah itu kepripun? Matur nuwun kali wong tua kepripun? Matur nuwun kali tangga kepripun? Dan nikmat Allah itu begitu banyak kepada kita. Tetangga yang baik, saudara-saudara yang baik pada kita. Orang tua sudah pasti. Orang tua itu sampai kapanpun, bahkan kita sudah punya putu, rasanya sih dalam bulan jenengan kayak berjanji itu tetap mandul mau. Bulan jenengan sowan yang sebuah ya kayak jenengan orang tua dia lagi SD. Jadi mereka tetap ingatnya waktu kita kecil ya, walaupun sudah jadi tua. Wah ini jadi duit nanti buri-buri. Nah kayak ini betul. Jadi bahwa kita semuanya ini hanya bisa memperbaiki apa yang di depan kita. Ya perbaikan pada diri kita itu tadi. Kalau dulu mungkin kita belum banyak berlaku baik, maka perbaikannya adalah yang ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Wa na'mal shalihan tardu. Berupaya terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin dalam bentuk kebaikan khas itu seperti ibadah-ibadah makhdab, mungkin kita tidak ahlinya. Ya tidak apa-apa, kebaikan itu terserah begitu banyak di sekitar kita. Contoh sederhana, kebaikan terhadap tetangga itu kan dinasihatkan betul sama Kanjeng Nabi, bahkan dihubungkan dengan makanan yu'minu wal yawmil akhir. Berbuat baik kepada tetangga itu salah satu yang dinasihatkan, yang dihubungkan dengan nek jenengan dadi wong iman, sing percaya mengenai Gusti Allah dan mengenai dina akhir, maka berbuat baiklah kepada tetanggamu. Tetangga seripahan, bukan kudu ngenteni diaturi, mulai jenazah ngenteni wonten teng kula anu diaturi. Padahal jenazah, padahal keseripahan, takziah itu tidak harus kudu diatur-aturi. Tetangga jelas ada kerepotan, mungkin dia punya hajatan. Zaman itu sih terus kraos gitu, pokoknya mau punya hajat tetangga maupun gotong royong mungkin cara mungkin gawe pager, gawe ternyata tadi macam itu. Sekecil-kecil itulah kebaikan-kebaikan yang bisa kita bangun, yang bisa kita bangun untuk sebenarnya untuk diri kita. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kan kembali kepada kita, ya. Bukan kepada yang kita beri kebaikan itu. Itu sarana kita kepada Allah untuk diberikan pengembalian yang lebih baik, ya. Atau pinjaman yang lebih baik dalam bahasa ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu wa'an a'mala sholihan tardahu. Kita berdoa kepada Allah agar amal-amal soleh kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa aslihi fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak-anak keturunan kami, anak-anak keturunanku ya Allah, diberikan pendidikan, diberikan arahan, diberikan yang paling penting adalah keteladanan. Jangan pulang dengan di sekolah putih-putih mau, tapi jangan buatan maringi tulodo, tidak memberikan contoh. Ya. Anak diberitahukan tentang dinasihati pentingnya sholat jamaah, tapi kalau jangan buatan ketinggalan sholat jamaah, maka anak itu punya kemampuan berpikir. Nah, bapaknya belum sholat, kau harus bayar.
seperti di dalam penjara, 7 tahun ketiganya jadikan dia seperti teman. Niki sebenarnya adalah pendekatan, pola pendekatan pendidikan. Anak-anak kita di usia awal PAUD sampai SD kelas 1 kelas 2 ya. Upayakan betul jangan pernah mendapatkan info apalagi perilaku mereka lihat ngerti tentang sesuatu yang buruk atas diri kita atau dari diri kita diulangi ya. Tapi kita biasanya ya bang ya bocah pun sekolah rasanya juga bocah bisa diajak nopo langsung tentang benar salah baik buruk begitu saja, sehingga kita akan mudah untuk marah pada anak di usia belum cukup untuk diberikan ketegasan. Kenapa? Nabi menasihatkan kepada kita ya ajarilah sholat anakmu di usia 7 tahun. Berarti sebelumnya seperti apa? Kita lihat bagaimana Nabi memberikan keleluasaan wayai putrane Ali bin Abi Thalib untuk dia naik di punggungnya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sedang sujud dan dibiarkan sampai mereka cara kelelahan malam, kemudian baru Kanjeng Nabi menyai. Maka ditanya oleh sahabat, "Nembe wonten apa Kanjeng Nabi kok sujude dangu?" Ternyata putune munggah gegere kuwatir kok langsung melihat dakwah pun maka Nabi menunggu. Maka kemudian Nabi bahkan mengatakan ajarilah anak untuk sholat di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun saja masih diajari. Lalu kemudian di usia 10 tahun dan pukulah fadribu ya, pukulah mereka di usia 10 tahun apabila mereka sengaja meninggalkan. 10 tahun itu kan artinya anak-anak hari ini kan baliknya gasip. Bahkan sejak Nabi Muhammad Kanjeng Nabi ya umur 10 tahun bocah itu pun perlu ditegasi. Nah, ini perlu kita pahami tentang urutan. Walaupun kalau dengan pengalaman dari orang tua, tapi pendidik ternyata Kanjeng Nabi itu kita lihat ya memberikan urutan pendidikan begitu luar biasa. Ya. Nah, pun SD pun kelas 5 kelas 6 ini justru kudu tegas dan bahkan mungkin di saat inilah sampai SMP ya. Kebetulan saya ada di SMP Pak. Itu memang waktu-waktu dan umur spesial ini. Dan jenengan nanti sudah lolos ke ambang minggu bubrak, tapi dengan cengine buatan nganggo kira-kira minggu tugel. Ini di usia ini. Nek bocah kelas 4 itu kan angkatan ya. Kelas 4 kemudian cara biolog bocah kelas 4 itu semangi. Bocah semangi cara tempel. Wah, ini sing diomongin ora dilakoni. Iki ora dilakoni iki cukup dilakoni itu usia segini. Maka di situ harus mulai kita memberikan treatment ya atau perlakuan secara benar. Tapi kalau masih di usia-usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, betul apa? Biasa saja. Ketika di masjid dia masih belum bisa tertib, ya memang bisa jadi. Tapi memang kalau urusannya nanti kalau masjid saya tidak bisa mengatur secara khusus. Ada masjid yang tulisannya anak-anak tidak boleh masuk itu namanya nonton ini udah itu. Oke, kalau tidak sih buat teman masjid ya, setelah lain ya kita perlu menghormati yang memiliki aturan itu. Oke. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak punya kenangan sama sekali tentang bahwa dirinya dulu pernah dibawa bapaknya dipanggul esok-esok digugah, si pertama dibawa mau masjid. Baru itu mampir menggone Pak Niki di Wei Gedung. Nah, kayak itu memori bagi mereka yang itu teringat ketika dewasa. Tapi kalau mereka tidak pernah punya ingatan digugah bapak, digugah ibu, sholat subuh, dan sebagainya. Yang mereka wajar kalau kemudian mereka tidak terlalu dekat dengan sholat. Monggo dibesani dari kita semuanya. Rata-rata yang juga bocah itu wong tua biye, wong tua ini sering kok pernah gitu. Niku kon sholat subuh nopo ditakoni arep sekolah apa ora? Pertanyaannya mesti kok gak sekolah apa ora? Kontangi, bocah kontangi tapi ditakoni buat sholat subuh bangun tapi kowe gak
kadang sampai rokok kelek kira-kira untuk ada kayak ini. Betul kan juga bocah. Kalau subuh langkah giru-giru ini pun kata. Tapi perlu derek gitu. Ngerti itu ada. Kalau punya keluar turun di zaman jadi turunnya teman cik yang situ dibuka ya pun ada. Itu juga ya bisa ada. Tapi bapak kita banyak yang keliru. Ya. Apa yang benar dari lisan kita? Apalagi ibu nih, ya, ibu yang mandi banget nih, lesannya yang baik. Ketika di usia 7 tahun pertama, hati-hati ibu, ya, dari awal, dari mulai mengandung sampai 7 tahun, ya, 7 tahun mereka lahir kemudian 7 tahun, jangan sampai dapat kalimat-kalimat jelek. Kemudian masuk kelas 5, kelas 6 sampai SMP, belum jangan butuh kencang gitu, butuh kencang. Tapi masalahnya kencang ini bukan berarti berupa pagar, aturan. Mas, terus butuh sholat, mas, terus orang ingin terus finishing answer, finishing button. Kapan itu? Ya sebelum waktu itu. Maka benar Nabi mengatakan, ajari mereka untuk sholat itu di usia 7 tahun. Nek TK dari puasa, ya betul apa? Sholatnya dari tadi sekelatian. Tapi berikan banyak kenangan kepada mereka bahwa bapak ibunya sholat, bapak ibunya taat sama matur nuwun kali sing gawe, bapak ibunya hormat sama bapak ibunya mereka atau sama simbahnya. Itu nanti akan menguatkan mereka ketika di saat kita mulai membuat pagar secara kuat. Bapak ibu yang dirahmati Allah, di usia-usia awal balik itu kalau pulang jenengan boten duwe tani sing kuat, ndak punya pagar yang jelas, anak-anak kita itu terjerumusnya gampang banget. Bapak wali jangan sendiri, mudah sekali Bapak sekali. Anak-anak sekarang itu bahunya tidak lebih kuat dibanding bulan jenengan, punggungnya tidak lebih kuat dibanding bulan jenengan. Bukan fisiknya, tapi dalam hal mentalnya, ya, tidak lebih kuat. Bulan jenengan memang tahun dia namun unitnya rekasa, dasarnya rekasa menang. Kali kamu beli bulan jenengan namun rekasa. Tapi dengan namun bulan jenengan kan insya Allah bisa rapati rekasa dalam kayak bulan jenengan. Maka apalagi ditambah ya hari ini lingkungan kehidupan mereka tidak seperti itu. Semuanya mudah, semuanya cepat. Kepengen sinau, kepengen sinau boleh di bab siji bab loro niku pun nganggo digital cepet. Kepengen pindah tontonan di rampung ngani tontonan lain niku nganggo digital cepet. Kene adi sinau kalau nonton sedikit bisa. Zaman ini kan belum jadi terjadi. Kalau nonton TV deh, zaman ini boleh Pak Contoh kan, Pak Lurah, pelaku suwe, harus sekolah yang berpikiran. Angkatnya padahal zaman sendiri kan bocah sekolah SD juga kan dijemput Pak. Ibu-ibu ini pelatihan. Zaman ini padahal ibu ini orang juga kan sekolah SD. Sekolahnya lebih adol. Dari kecil dulu kita sudah diajarkan berbagi metu ya untuk rumah di teknik kancanya ngarepan untuk suara sepatonan takut kayak agamanya cuma ada coklat kalau pernah sedikit putih kalau tempe separuh yang sarapan di sini betul-betul kalau kancanya kalau aku makan sekolah jangan sedikit betul nonton maka mari kita lihat banyak sekali kasus hari ini anak-anak di usia mereka sedang mencari ingin diakui jadi dirinya di usia ini Pak hati-hati di usia 7 tahun kedua mereka kepingin diakui dirinya tetapi mereka belum bisa mengaktualisasikan bahkan mencukupi dirinya ya. Nekulan jenengan di usia itu kan ya berduka, ya jotosan, bal-balan, perlu balik nangis malah dolenan ramahnya kan malah dolenan nang sekolah dihukum, diceritakan itu malah ditambahin ramahnya zaman seniki orang bocah di sabet tengah sekolah namanya juga mangkat itulah yang menyebabkan ilmu itu jadi tidak berkah. Kulo jenengan mungkin orang mati pinter, kulo jenengan
maksudnya kita pahami, tidak kemudian meminta keringanan lagi kepada para pendidiknya yang kita jelas tidak mendidiknya di sekolah, tapi pahami, ayo dibantu anak kita agar kuat. Perebutan pondok dikuatkan. Nah, di mana tempat mesti ada anak yang baik, ada anak yang tidak baik, ada yang nakal, ada yang tidak. Sama saja kamu sekolah di sini ya pasti ada yang begitu, di sini sama saja. Dikuatkan, bukan malah dibelani terus ustadznya dihentikan di mana-mana. Walaupun kalau pada titik yang tertentu kemudian itu adalah hal yang dipersilahkan untuk ada konfirmasi. Lagi Pak, contohnya ada anak-anak sekarang itu yang karena HP-nya sudah hampir setiap hari, ya memang setiap hari mereka diberikan. Maka akhirnya apa kehidupan mereka? Kehidupan mereka itu adalah menunjukkan eksistensi. Konten bocah sehingga tidak di masalah keluarganya itu hanya karena dia buat status foto lagi Pak, foto selfie ini orang ngasih jempol Pak, nanti orang dina buat nonton cing jempol. Kalau jangan orang di jempol seperti apa? Buat nonton cing like kancamnya, cing like orang mana? Ini terusan bermotor sekolah. Kan betapa Pak tantangan anak hari ini di usia rentang ini dengan usia rentang kita waktu itu berbeda sekali. Tapi pagernya harus jelas ya. Maka minimal di usia ini mereka sudah punya ilmu tentang bersuci dan sholat. Yang kita minimal pesannya dua itu dulu. Nah, sudah ya, alhamdulillah sudah dewasa, pesan yang baik ikutnya, ya. Mulai sekarang udah nggak boleh meninggalkan sholat, ya. Ini. Ini jangan-jangan anak-anak kita yang haid juga yang pertama tahu bukan ibunya, yang pertama tahu jangan-jangan adalah temannya. Ya. Ini penting sekali ibu bapak sekalian. Ya. Ketika anak-anak kita yang laki-laki dia mimpi menunjukkan berarti dia sudah dewasa, sudah balik. Jangan-jangan dia tanyanya kepada orang lain, kepada temannya, tidak cerita ke bapaknya. Padahal ini usia sangat penting sekali. Ketika haid awal, haid pertama mereka, atau ketika anak laki-lakinya mimpi. Ini penting untuk kita semuanya pahami bahwa ternyata ketika masuk di usia itu harus kita pagari dengan janji. Kemudian kalau mereka sudah mulai dewasa, ya, pun SMA, pada SMA, ini ketinggalan pun dari ketinggalan bocah SMP. Bocah SMP, bocah SD kelas 6 itu pun dengan posisinya kayak sipil penjara, terus pokoknya galak gitu. Tapi tegas jelas aturannya, agar tahu mana benar mana salah. Ini pentingnya pembagian antara kasih sayang dan pelukan ibu dengan ketegasan seorang ayah. Sikap ini akan sangat dibutuhkan sekali oleh anak pada masa besarnya nanti. Kemudian kalau mereka sudah lewat, akalnya sudah baliknya sudah jelas, akalnya sudah mulai matang, ya, maka perlakukan mereka seperti anak-anak dewasa sebagai teman. Bocah yang umur SMA, di kuliah, itu ingin dikani kudunya bergaya sarung sejajar ini pada dari Medan. Itulah yang menyebabkan hari ini, ya, putih-putih di kota-kota mana sudah banyak kafe Pak. Itu kan tempat untuk bicara dengan nyaman sesama tua, sesama orang dewasa. Tapi sering kafe ini dia dekat-dekat kalau sekolah-sekolah SMP, bocah SMP pada nama kafe. Kenapa? Bayangkan bocah SMP apa coba? Nafsunya sedang naik-naiknya, akalnya belum matang. Maka tempat-tempat yang harusnya itu untuk bicara enak, ya, sendiri, privasi sebagainya, kemudian digunakan oleh anak-anak yang belum paham fungsinya, maka akhirnya menjadi masalah. Jangan biasa jalan itu mungkin suara gumuran apa kopi regalo bumui, tapi kalau teman bumui teman, medang bisa kan dimulai itu kopi apa? Begitu kalian itu diguyu hari kata itu lah, ketinggalan zaman ini. Tapi kalau saya membayangkan
oh saya begitu nikmat yang begitu banyak, maka kemudian kita sadari ngapain kita selama ini, berapa amal yang sudah bisa kita nilai sebagai ibadah. Hitung Pak, sekarang kita 40 tahun, mana yang kira-kira layak nanti diaturkan dari Gusti Allah. Gusti ini nomor soleh, mana yang layak? Kalau ternyata kita masih banyak bolongnya, masih banyak maksiatnya, ya, maka ini itu ilai taubat ini minal muslimin. Ngaku saja sama Allah, taubat saja sama Allah. Wa ini minal muslimin, dan siap untuk kita diatur sebagai seorang muslim ke depannya secara penuh. Inilah kalau sekali dari Allah, rahasia di mana kehidupan kita ke depan akan menjadi lebih baik. Kita mulai dari sekarang. Walaupun mungkin kata-kata sekarang itu berarti sebenarnya harusnya dulu-dulu juga sudah seperti itu, tetapi paling tidak kesadaran kita tentang usia yang Allah berikan, tentang nikmat yang Allah limpahkan, itu menjadi kesadaran kehidupan yang pada akhirnya kita akan mudah berterima kasih, mudah bersyukur. Karena mudah bersyukur, maka syukurnya kepada siapa? Karena yang ngasih ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tinggal mudah untuk mengikuti perintahnya. Yang diperintahkan Allah itu apa? Yang diminta kita untuk taat apa? Yang diminta untuk ditinggalkan apa? Kita akan jadi lebih mudah, lebih ikhlas, kemudian juga lebih ridho untuk melakukan hal-hal kebaikan, ya. Sudah tidak lagi pada garis di mana dia ganjarannya apa orang, ganjarannya kira, betul itu kayak gitu. Kenapa? Karena kita sudah betul-betul mengakui bahwa nikmat Gusti Allah itu tak rasanya. Kemudian bertobat atas semua maksiat yang sudah pernah kita lakukan. Saya yakin kita punya maksiat yang masing-masing, punya dosanya kita masing-masing. Nikmat yang besar lagi perlu kita ketahui dan kita sadari, ditutupnya kemaksiatan kita oleh Allah hari ini, sehingga tidak banyak orang tahu bahwa kita dulu pelaku maksiat, bahwa dulu kita pernah melakukan kemaksiatan. Allah tutup kita sampai hari ini, tidak banyak orang yang tahu. Dan kalau sudah ditutup sama Allah, tidak usah dibuka-buka. Ya, kalau mau tobat, tidak usah mau pakai, tidak usah aku udah tahu dia jadi pengakuan dari gereja-gereja berurusan. Sudah yang ditutup Allah sudah matur nuwun Allah dari Gusti Allah, kemudian bertobat atas itu semuanya.